Halo semua, kami dari kelompok 1 Angkatan 48 peserta latihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait isu kontemporer yang kini berkembang di Indonesia. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 1 beranggotakan Diratarini Ramadita, Frankie Erikson Yugi, Ibnu Prasetyo, Ilham Bagas Nusantarawan, dan Satil Nugraha yang akan bertindak sebagai narator. Selanjutnya, langsung saja di sini ada outline atau garis besar materi yang nantinya akan dipaparkan. Pertama ada pendahuluan, kedua teknik tapisan isu, dan kemudian akan ditutup dengan pembahasan mengenai analisis kasus terpilih. Baik, yang pertama ada pendahuluan yang berisi mengenai definisi singkat mengenai isu kontemporer, di mana isu kontemporer diartikan sebagai suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Terdapat 3 contoh isu kontemporer yang telah kami rangkum, di mana diantaranya ialah 1. Maraknya gratifikasi di lingkungan pemerintahan. 2. Konsep negara khilafah yang bertentangan dengan ideologi Indonesia. Dan yang ketiga, aksi geng motor yang meresahkan masyarakat. Teknik tapisan isu. Berdasarkan beberapa isu yang ada, dilakukan tapisan dengan metode APKL, di mana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk di kemudian dilakukan kajian solusi dalam kegiatan aktualisasi. Dilakukan pembobotan dengan penetapan kriteria sebagai berikut. Berdasarkan tabel bobot penerapan kriteria kualitas isu APKL. Dari hasil tapisan isu dengan teknik APKL didapatkan isu pertama, yaitu maraknya gratifikasi di lingkungan pemerintahan dengan jumlah nilai 18 sebagai isu terpilih. Analisis kasus gratifikasi dengan metode SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam kisi-kisi yang sederhana. Sebelumnya, kita sedikit mengulas tentang gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Penjelasan ada di pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Analisis isu gratifikasi dengan metode SWOT. Strength atau kekuatan. Yang pertama, tersedia sumber daya manusia yang mendukung, yaitu anggota penyidik yang sudah berpengalaman. Yang kedua, terdapat STR atau surat telegram dari Kapolri yang berisikan perintah untuk menggiatkan penyidikan tipikor dan gratifikasi di wilayah-wilayah sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan langkah prioritas dalam melakukan penyidikan. Yang ketiga, budaya organisasi yang baik di mana anggota tidak ragu untuk melaksanakan lembur apabila sedang menangani perkara yang membutuhkan atensi penanganan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, tidak adanya rancangan penyelidikan atau penyidikan yang jelas yang membuat langkah-langkah penanganan tidak terencana dengan baik. Yang kedua, kurangnya rasa tanggung jawab dengan tugas yang diemban. Yang ketiga, keinginan untuk memenuhi segala gaya hidup bukan kebutuhan hidup. Yang selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, aparat hukum memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Yang kedua,
adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan lembaga untuk memberikan keterbukaan informasi terhadap masyarakat secara umum. Yang ketiga, sosialisasi dan tindakan dari aparat hukum. Yang selanjutnya, threat atau ancaman. Yang pertama, penyidikan kasus tindakan gratifikasi terancam lambat karena adanya intervensi dari luar atau dalam. Yang kedua, jatuhnya nama baik instansi karena tindakan oknum pegawai. Yang ketiga, hilangnya semangat dalam penanganan kasus karena kurangnya pengawasan. Rekomendasi solusi. Dari analisis yang kami dapatkan beberapa solusi antara lain. Yang pertama, memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai gratifikasi. Karena seringkali penerima gratifikasi tidak sadar bahwa ia telah melanggar hukum. Banyak orang yang masih menganggap bahwa yang ia terima hanyalah sekedar ucapan terima kasih. Yang kedua, meningkatkan moral dan rasa tanggung jawab ASN agar tidak mudah tergoda untuk menerima gratifikasi. Yang ketiga, memperketat pengawasan terhadap pemangku jabatan yang memiliki peluang untuk melakukan gratifikasi. Yang keempat, memperketat pengawasan dan perlindungan terhadap penyelidikan dan atau penyidikan mengenai kasus gratifikasi agar terhindar dari intervensi-intervensi yang mengganggu jalannya penyidikan. Yang kelima, memberikan sanksi yang tegas terhadap pemberi dan penerima gratifikasi. Adapun aksi nyata anggota kelompok dalam melakukan gratifikasi antara lain, yang pertama, mengikuti laskar CPNS dari awal hingga akhir demi memperkuat moral dan rasa tanggung jawab sebagai ASN agar terhindar dari tindakan gratifikasi maupun dari tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengisi dan melaporkan form laporan gratifikasi dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mensyukuri pendapatan atau gaji yang diterima sesuai jabatan masing-masing dan menggunakannya dengan bijak sesuai kebutuhan dan tidak berfoya-foya. Itulah hasil diskusi kami mengenai analisis isu kontemporer yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.